Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan belajar membuat game 3D multiplayer menggunakan Unity dan Blender. Nah, di sini saya buka untuk editor Unity-nya menggunakan versi 5.4 dan kemudian kita akan buat project baru di sini dengan cara klik new dan kita akan buat project dengan nama misalkan game 3D multiplayer. Dan kemudian kita akan tempatkan lokasi folder tempat kita membuat project itu ada di folder game Unity, atau terserah teman-teman bisa taruh di mana saja. Dan kemudian kita akan buat project baru dengan create project. Ini adalah tampilan awal dari Unity ketika kita sudah mulai membuat project, dan kita akan ditampilkan seperti ini. Ada yang namanya dua game object standar yang ditampilkan, yaitu main camera dan directional light. Dan selanjutnya di sini ada inspector, tempat kita nanti akan mengedit properties dari objek. Dan kemudian di sini layout. Jadi kalau teman-teman belum mendapatkan layout seperti ini, bisa diubah menjadi 2x3 yang saya gunakan ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengimport bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan di dalam game. Nah, bahan-bahan ini masih terbatas di bagian UI, maka kita akan coba untuk mengcopy, yaitu 3 folder ini. Di sini saya tempatkan untuk font. Jadi ada 2 font yang saya dapatkan dari Google Font. Nanti kita akan gunakan. Kemudian ada folder image. Di sini saya buat background, ya, ukurannya 1280 x 800. Kemudian background yang lainnya ini, dan ini adalah file-file PNG icon yang saya dapatkan dari icon arsip. Oke, dan selanjutnya ini adalah sound, itu untuk membuat efek sound saat ada background atau saat button sedang diklik. Kita akan kembali ke folder bahan game. Ini akan saya kopas dan kemudian saya akan masuk ke dalam folder tempat kita menyimpan project, yaitu game 3D multiplayer, dan kemudian kita tempatkan dalam aset. Aset ini adalah folder tempat kita menyimpan objek-objek yang akan kita gunakan atau komponen yang akan kita gunakan, dan nanti akan masuk ke dalam tab project dari Unity. Contoh, kalau kita kembali ke dalam editor, kita akan melihat Unity sedang memproses objek-objek apa saja yang sudah masuk ke dalam aset, dan kemudian membuat metadata dari objek-objek tersebut. Oke, jadi di sini bahan-bahannya sudah kita import. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengubah ukuran dari game view. Jadi sebelumnya kalau misalkan kita berada di scene, kita pindah di tab game, atau bisa dilihat di sini. Kalau misalkan teman-teman masih belum ada tab game, bisa dilihat di window, kemudian pilih untuk gamenya, dan kemudian kita akan coba untuk mengubah ukuran dari standalone. Kita akan menambahkan ukuran, yaitu misalkan kita beri nama untuk desktop, misalkan kita akan beri ukuran 1280 x 800 pixel. Kemudian kita oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan UI, dan kita akan buat untuk background atau backdrop dari intro game. Yang pertama adalah saya akan buat UI, create UI, kemudian kita pilih raw image. Oke, kita bisa lihat di scene ketika kita arahkan raw image, maka hasilnya seperti ini, dan dia akan mengarah ke kamera. Oke, jadi UI ini adalah komponen yang berbeda dengan
game object yang lain, dia mempunyai penempatan di kanvas. Oke, contoh di sini adalah raw image. Kita akan coba untuk mengganti, bisa klik di sini. Kita akan ubah namanya menjadi background game. Nah, di sini kita akan coba untuk klik di bagian reset. Kita akan coba reset. Nah, kita akan coba untuk tentukan di bawah, bagian bawah itu ada raw image. Kita akan tentukan teksturnya. Teksturnya kita akan pilih yaitu background ini, BG. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk mengubah ukuran menjadi 1280 kali 800. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini untuk background dari game. Selanjutnya saya akan menambahkan yaitu bagian sini yaitu grid, kemudian UI, kemudian saya akan buat button. Kita akan buat tombol di sini dan kita akan ganti namanya, klik 2 kali. Ini akan saya beri nama yaitu tombol single player. Oke. Kita akan coba untuk mereset tombol ini. Jadi klik kanan pada cog ini, icon cog, kemudian kita klik reset. Oke. Selanjutnya kita akan coba di bagian image ini, komponen image, kita akan coba hapus, yaitu remove komponen. Kemudian kita akan menambahkan komponen yaitu raw image. Oke, seperti ini. Kita akan coba tentukan teksturnya. Teksturnya akan saya pilih yaitu T1 seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk mengubah posisi baik X atau Y. Kita bisa gunakan scene seperti ini, kita bisa geser-geser ya. Misalkan kita coba untuk melihat dari depan. Oke. Atau kita bisa gunakan, oke, misalkan seperti ini, lihat dari depan, atau kita gunakan di view game seperti ini, dan kemudian kita bisa atur baik pos X maupun pos Y-nya. Contohnya di sini saya akan tempatkan untuk X dan Y-nya, misalkan untuk pos X 230 dan pos Y-nya 230 juga. Oke, jadi ada di atas. Kemudian untuk lebarnya misalkan saya tentukan jadi 450 dikali misalkan 130 seperti ini. Oke, ini untuk tombol. Dan kemudian saya akan menuju ke teks. Di dalam tombol single player kita akan coba untuk lihat di dalamnya yaitu sebuah teks. Dan teks ini kita akan coba tempatkan pada posisi tertentu. Tapi kita edit dulu untuk teksnya. Misalkan di sini adalah single player. Dan selanjutnya kita akan pilih untuk fontnya. Kita ganti menjadi Caveat Brush Regular Copy. Dan kemudian kita akan ubah font size-nya misalkan jadi 45. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk buat ini align-nya menjadi rata kiri dan kemudian kita akan tempatkan left-nya misalkan 130. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan coba tambahkan komponen lain yaitu shadow untuk memberikan efek bayangan. Kita berikan shadow. Di sini contohnya ini shadow-nya warna hitam, kita akan ubah menjadi putih. Oke, kita akan tempatkan distance-nya menjadi 2. Untuk Y-nya yaitu min 2. Seperti ini. Dan kita akan coba untuk mengubah untuk alfanya ini menjadi maksimal. Oke.
Oke, misalkan 255 seperti ini. Nah, maka akan ada efek shadow warna putih di sini. Selanjutnya di dalam tombol single player kita akan tambahkan UI yaitu raw image, kita akan tambahkan raw image. Dan selanjutnya kita akan mengubah untuk Rex transform, kita akan pilih di bagian kiri seperti ini. Oke, ketika kita berada di anchor pivotnya ini, positionnya, kita akan ganti untuk X-nya, misalkan kita buat 0 dulu. Kemudian kita akan menuju ke bagian raw image, kita akan ganti untuk teksturnya, kita akan pilih yaitu controller seperti ini. Dan selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan pos X, misalkan 40 pixel, dan kemudian kita akan berikan width-nya misalkan 70 kali 70. Oke, karena masih kurang, misalkan ini akan saya tambahin misalkan 70 pixel. Oke, misalkan seperti ini. Setelah itu kita akan mencoba untuk membuat audio saat tombol ini diklik. Jadi kita akan tempatkan audio, tapi kita tidak menempatkan audio secara langsung di sini, kita drag di sini tidak. Kita akan coba gunakan yaitu script audio. Oke. Kita akan gunakan audio yaitu klik button di sini. Kita akan buat sebuah maaf, bukan material ya. Maaf, saya hapus. Jadi kita akan membuat sebuah folder. Folder dengan nama script untuk menampung script ya, pemrograman. Dan kemudian kita akan buat create C# script. Dan kita beri nama yaitu button sound. Ini click sound gini aja. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan menuju ke bagian tombol single player. Kemudian kita akan coba drag file script ini ke dalam inspektor dan dia akan menjadi komponen dari tombol single player. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita akan coba untuk edit dengan cara klik kemudian pilih edit script. Maka kita akan mendapatkan editor monodevelop untuk mengedit file script kita. Nah, di sini saya akan coba untuk menghapus void update ini karena nanti tidak kita gunakan. Dan kemudian kita akan gunakan yaitu perintah require component. Jadi nanti script ini hanya bisa digunakan untuk komponen dengan tipe button. Jadi kita buat kurung siku seperti ini, kemudian require component, kemudian kita pilih yaitu type of button. Oke, seperti ini. Oke, karena button ini adalah sebuah UI, maka kita gunakan yaitu using Unity Engine. Kita pilih UI. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat sebuah public komponen yang bisa diupdate atau bisa di drag di bagian tombol single player ini. Oke, kita akan coba tempatkan ini secara terpisah. Kita akan buat reference public, itu kita tempatkan public, kemudian kita akan pilih karena nanti kita akan coba drag berupa file audio, maka kita akan gunakan yaitu audio clip seperti ini, dan kita akan berikan nama dari reference itu adalah sound. Oke. Kemudian kita akan buat yaitu untuk
reference untuk mendapatkan komponen dari game object yaitu button, kita akan coba gunakan private, dan kita tidak gunakan public agar nanti tidak diedit di inspektor, yaitu button. Oke. Untuk referensinya adalah button, kemudian kita akan coba mengget. Jadi get seperti ini, kemudian akan mereturn get komponen, yaitu button. Oke, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba copy bagian sini. Di sini saya akan tempatkan untuk private audio source. Jadi ini untuk mempresentasikan audio source dalam 3D, dan kemudian untuk nama dari reference tersebut adalah source. Oke, seperti ini. Kita akan return get komponen. Ini bukan button lagi tapi audio source. Oke, seperti ini. Setelah itu di tombol start kita akan tambahkan di game object komponen, itu adalah add komponen, yaitu audio source. Jadi kita tidak bukan audio clip ya, audio source. Jadi kita tidak menempatkan di bagian tombol di sini ada kita tambahkan audio source, tapi kita gunakan script untuk menambahkan komponen tersebut. Dan kemudian untuk audio source itu menggunakan clip, itu apa? Untuk agar nanti untuk soundnya di play itu adalah dari audio clip sound. Oke, seperti ini. Dan kemudian untuk properties, yaitu ketika audio source ini kita akan buat ini play on awake. Jadi ketika audio source ini jalankan, maka otomatis langsung nge-play audio saat berjalan gamenya. Jadi saat start seperti ini. Jadi langsung mulai. Oke, seperti ini. Kita akan buat ini sebagai false. Jadi tidak langsung mulai. Jadi kita bisa lihat di sini mulai dari atas kita gunakan UI, kemudian require komponen yaitu button, kemudian kita buat public audio clip. Nanti kita bisa drag audio ke dalam bagian komponen tersebut, bagian inspektor, dan kemudian ini di private button kita akan mendapatkan komponen yaitu button, kemudian kita akan mendapatkan komponen audio source, tapi kita tempatkan audio source itu di dalam game object dengan menambahkan komponen audio source melalui script, jadi tidak langsung ke inspektor. Dan kemudian untuk audio source ini, untuk audio yang kita jalankan itu adalah tergantung dari yang kita drag ke dalam inspektor, dan kemudian kita tidak langsung menjalankan sound itu. Jadi ketika kita play on awake kita buat false, jadi tidak langsung dijalankan tapi menunggu event atau perintah tertentu. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah fungsi, yaitu kita buat void seperti ini, kemudian play sound. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan tempatkan untuk source dot play one shot. Maksudnya adalah kita akan menjalankan audio clip
sesuai dengan properti dari file yang kita import. Jadi play one shot, yaitu sound seperti ini. Oke, setelah itu di bawah source play on awake kita akan coba perintahkan button saat diklik ya. Jadi saat event on click kita akan memberikan add listener, jadi untuk mendengarkan event tertentu. Jadi kita akan tempatkan di sini adalah yaitu play sound. Oke, seperti ini. Jadi ketika diklik dia akan berikan add listener, dan nanti dia akan memanggil fungsi yaitu play sound seperti ini. Kemudian kita save. Kita akan kembali ke editor. Kita bisa lihat di bagian tombol. Oke, di sini ada yang namanya di bagian button click sound ini untuk script. Kita bisa lihat di sini ada yang namanya audio clip. Maka kita bisa pilih audio clipnya yaitu click button. Oke, seperti ini. Nah, sampai di sini kita akan coba simpan scene-nya, yaitu kita akan buat folder, misalkan folder scene di sini. Nah, ini kan kita namai menjadi intro game. Oke, seperti ini. Kita akan coba tes ketika ada kesalahan, kita akan benarkan nanti. Kita akan tes gamenya. Nah, ketika kita klik ada sound yang berbunyi klik di sini. Nah, mungkin teman-teman belum bisa mendengarkan karena saya mematikan mute dari audio di Windows ya. Untuk rekaman saya matikan. Jadi di sini ada terdengar audio yaitu klik. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa bilang ini tidak ada error. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menduplikat tombol ini. Jadi kita akan duplikat. Jadi tombol single player kita akan ganti namanya. Ini menjadi tombol multiplayer. Oke. Di tombol multiplayer kita akan coba tempatkan untuk Y-nya ini berada di bawah. Kita akan berikan nilai misalkan 90. Dan kemudian kita akan menuju ke teksnya. Teksnya akan saya ganti dari single player menjadi multiplayer. Oke, seperti ini. Untuk raw image-nya, untuk icon ini akan saya ganti namanya, saya lupa mengganti. Untuk icon player misalkan seperti ini, icon player. Ini juga icon player. Oke, contohnya seperti ini. Dan kita akan coba duplikat lagi, itu duplikat. Kita akan coba tempatkan di bawah, misalkan 0 atau mungkin min 40 misalkan seperti ini. Untuk X-nya akan saya kurangi, misalkan dari 230 menjadi 100. Oke, seperti ini. Kita akan buat tombol yang lain. Jadi di sini saya akan berikan untuk width-nya kita kurangi menjadi 250, dan kemudian untuk high-nya kita akan berikan di sini 90. Oke, untuk teksnya ini akan saya ganti menjadi petunjuk. Jadi ini untuk tombol petunjuk penggunaan
dan kemudian kita akan buat leftnya misalkan jadi 80. Oke, untuk font size-nya kita akan perkecil menjadi misalkan 35 misalkan seperti ini. Dan untuk icon player kita akan misalkan di sini kita ganti menjadi 20 pixel atau berapa nanti ya. Kemudian kita akan coba untuk ganti untuk icon ini menjadi kita pilih dulu jadi icon help ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba perkecil width-nya menjadi 50 kali 50. Oke. Ini akan saya tambahkan misalkan berapa ya? 50 mungkin. Oke, sekitar 50 dan kita akan ganti untuk teksnya untuk nama tombolnya ini menjadi petunjuk. Oke, seperti ini. Oke, tekstur juga akan saya ganti untuk tekstur tombol. Ini akan saya ganti menjadi warna biru seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba duplikat lagi. Ini akan saya beri nama yaitu pengaturan. Oke. Kemudian kita akan tempatkan untuk X-nya misalkan 360. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengubah untuk tekstur. Tekstur kita akan pilih jadi T3 seperti ini. Oke, selanjutnya untuk teks saya ubah dari petunjuk menjadi pengaturan. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan ganti di bagian icon player. Kita akan ganti menu setting seperti ini. Oke, ini untuk tombol pengaturan. Kita duplikat lagi. Ini akan saya ganti menjadi tombol tentang. Nah, jadi ini tombol about dari game. Kita akan tempatkan misalkan untuk pos X-nya sama dengan yang di petunjuk yaitu 100. Dan kita akan turunkan untuk pos Y-nya misalkan 150 atau berapa ya kira-kira 140 mungkin ya. Oke, 140 saja. Untuk tombol tentang ini kita akan ubah teksturnya dari T3 menjadi T4. Dan selanjutnya kita akan coba ganti teks menjadi tentang. Dan kemudian icon playernya kita ganti jadi tentang seperti ini. Oke, itu tombol tentang. Dan kemudian kita duplikat lagi. Ini menjadi tombol keluar. Di tombol keluar ini kita akan coba tempatkan di sini untuk pos X-nya misalkan 370 atau 300 berapa ya? Yang sesuai dengan di atas 365 mungkin ya. Oke, seperti ini kita akan ubah untuk teksturnya misalkan menjadi T5 dan kemudian kita akan ganti untuk teksnya ini menjadi keluar. Oke, untuk icon playernya kita akan ganti menjadi yang T15 ini. Oke, seperti ini. Oke, kita simpan untuk scene-nya dan kemudian kita akan coba jalankan. Kalau tidak ada error, nanti kita bisa mendengarkan bunyi klik dari tombol-tombol ini. Nah, seperti ini. Oke. Ya, jadi karena untuk sound rekaman ini saya matikan, jadi mungkin teman-teman kurang begitu jelas mendengarkan. Nanti akan saya
benahi untuk soundnya. Oke, seperti ini. Oke, kita kembali ke sini. Kita akan keluar dari game, dan selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan yang namanya particle system. Jadi untuk menghias bagian intro ini, kita akan gunakan particle system. Jadi saya akan berpindah ke scene di sini. Oke. Dan kemudian saya akan tambahkan di sini yaitu particle system. Oke, di sini kita akan coba geser particle systemnya. Kita bisa lihat efeknya di sini ada efek particle. Oke, kita akan coba untuk mengganti-ganti di bagian partikel ini nanti, tapi kita akan coba untuk menuju ke bagian canvas. Di bagian canvas ini, untuk render mode-nya akan saya ganti menjadi world space. Oke, seperti ini. Dan kemudian untuk pose Z-nya akan saya ganti menjadi misalkan mundur 500 pixel seperti ini. Oke, kita akan coba lihat di kamera. Di kamera ini saya akan ubah-ubah sedikit. Kita akan coba untuk gunakan field of view misalkan menjadi 70. Oke, seperti ini. Dan untuk yang lainnya kira-kira untuk Y-nya akan saya berikan 0 seperti ini. Oh ya, tadi untuk canvas saya lupa untuk mereset bagian sini. Jadi ini saya jadikan 0 dan ini juga 0. Coba kalau kita lihat di main kamera jadi seperti ini. Oke. Kita akan ganti dari ortografik menjadi perspektif. Oke, seperti ini. Jadi kita kira-kira seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk lihat di particle system. Kita kembali ke scene. Oke, particle systemnya akan saya coba reset. Oke, seperti ini. Oke, jadi ada ketika kita berada di game, kita akan melihat particle systemnya ada di sini. Kita akan coba untuk menempatkan posisi dari particle system itu ke misalkan min 8 mungkin. Oke, seperti ini. Atau min 10. Jadi ada partikel dari kiri ke kanan. Kita akan coba ganti di particle system itu, kita akan buat di bagian start color ini, kita akan buat warna-warni, kita akan pilih gradient. Di gradient ini kita akan coba atau random to gradient ya. Oke, seperti ini. Jadi kita akan buat gradient-gradient. Misalkan di sini saya akan buat warna putih dan yang di sini saya buat warna misalkan merah seperti ini. Oke, jadi ketika kita lihat di sini ada warna putih dan merah. Kita akan tempatkan di sini warna lain. Misalkan kita akan tempatkan warna ungu di sini. Oke, jadi ada warna putih, merah dan ungu. Dan kemudian kita tempatkan lagi warna di sini. Kita akan pilih warna biru. Oke, jadi ada warna-warni seperti ini. Oke, lalu kemudian di bagian kotak yang kedua kita akan berikan di sini warna hijau. Oke, kita pilih warna hijau dan kemudian yang di bagian sini kita akan pilih warna kuning. Oke, kita akan gunakan warna kuning. Oke, seperti ini. Jadi ada warna-warna yang berbeda di sini dan bersifat random. Oke, selanjutnya kita akan coba di bagian shape ini, kita akan
ubah dari shape cone menjadi shape sphere seperti ini. Kemudian kita akan ubah untuk lifetime-nya, mungkin kita ubah menjadi 3 mungkin. Dan kemudian untuk start size-nya kita akan perkecil ukurannya menjadi 0,5. Oke, kalau misalkan kurang besar, kita ubah lagi, misalkan 0,7 mungkin. Oke, seperti ini. Oke, mungkin karena di sini terlalu mepet dengan yang di pinggir, kita akan coba kurangi ukuran dari posisi, misalkan 7 mungkin, min 7 seperti ini. Oke, coba kalau kita play, kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini adalah bagian intro dari game, dan di sini ada hiasan partikel seperti ini. Di sini kita bisa klik, dan untuk tutorial selanjutnya kita akan coba untuk meneruskan di bagian petunjuk dan pengaturan. Oke. Jadi teman-teman bisa ikuti mulai dari awal tadi bagaimana cara membuat UI seperti ini, dan kemudian menambahkan tombol sound, script, dan juga menempatkan raw image, dan selanjutnya membuat particle system. Oke, jangan lupa untuk simpan scene-nya jika sudah selesai, dan kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.